Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah mendapatkan kabar baik di mana David sudah mulai sadar. Ini dibagikan oleh ayahnya sendiri di akun sosial medianya bahwa David sudah mulai bangun dan tidak lagi koma, tetapi kondisinya masih sangat menyedihkan karena memang kita bisa melihat ya, pokoknya menyedihkan lah, aku nggak bisa menggambarkan. Ada dugaan sangat kuat, mudah-mudahan ini tidak terjadi karena kalau yang diserang oleh Mario kan adalah bagian kepala ya. Kita sudah melihat videonya di beberapa waktu lalu. Kepalanya, lehernya ditendang, dihajar. Itu ya saraf banget ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa pulih 100%. Takutnya akan terjadi kelumpuhan atau bahkan kehilangan memori. Ada satu hal yang disampaikan oleh ayahnya David pada saat dia mulai sadar, dikatakan begini, "Aku tahu kamu lagi kesel, emosi, menahan marah, tetapi jangan kamu pakai energi kamu untuk hal tersebut. Pakailah untuk kamu sembuh biar bisa kembali seperti dulu lagi dan normal lagi." Itu adalah yang disampaikan dari ayahnya pada saat kita lihat videonya viral di sosial media. Dan kita juga sudah tahu teman-teman, gara-gara kasus ini pun ayahnya Mario, Rafael Arun juga mulai terseret ya. Sudah diberhentikan dari jabatannya dan sekarang ada transaksi terbaru yang ternyata diketahui dari 40-an rekening yang dimiliki oleh Rafael Arun, Mario Dandi, dan juga istrinya Rafael, ibunya orang tua dari Mario. Itu ternyata totalnya ada 500 miliar rupiah. Gila ya, ini uang dari mana gitu ngelebihin pengusaha. Padahal dilaporkan kekayaan dia katanya cuma 56,1 miliar gitu kan ya. 56,1 miliar. Aku sih nggak yakin. Aku yakin uangnya dia ini sudah mendekati angka triliun, bukan lagi ratusan miliar doang. Kita akan bahas lebih detailnya nanti. Nah, terus juga dengan Agnes nih ya. Agnes memang usianya masih 15 tahun. Dia termasuk adalah kategori anak di bawah umur. Tetapi dengan perbuatannya seperti itu, kok aku tidak yakin ya bahwa orang-orang atau anak-anak usia 15 tahun tuh harus dilindungi. Menurut aku, pemerintah harus mulai melihat kasus ini secara kontennya, nggak cuma masalah dia anak atau nggak anak. Itu menurut aku udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Usia 15 tahun untuk Agnes dibandingkan dengan let's say gadis di daerah yang bekerja sebagai pembantu usia 25 tahun, 15 tahunnya Agnes tuh jauh lebih well knowledge dalam banyak hal. Ya dia aja udah pacaran udah berapa kali gitu kan ya. Amin untuk bagian seperti itu, pakaiannya juga kita bisa melihat. Walaupun kita nggak bisa melihat dari hal seperti itu aja. Ada salah satu keterangan dari saksi, ini adalah N inisialnya, yang dia ini meminta perlindungan dari LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban ya. Dia ini meminta perlindungan dan dia mengatakan beberapa hal. Saksi ini saksi kunci menurut aku. Dikatakan begini, bahwa dia melihat pada saat si Mario dan di Satrio dan juga Shane dan juga Agnes ada di lokasi tersebut, mereka tidak menolong gitu loh. Pada saat si David itu dihajar sama si Mario, dia santai aja kedua orang tersebut ngelihatnya. Saksi N mengaku dia mengalami trauma karena melihat peristiwa itu. AG atau Agnes lah ya, dan Shane itu terlihat sangat jelas tidak mau menolong David saat itu. Bahkan mereka tidak terlihat sedih, bahkan menolak pada saat diminta untuk menolong si David. Oke, jadi lihatlah kelakuannya gitu, jangan lihat dari umurnya aja. Kakak Agnes ya berbicara di narasi mengatakan, pesannya adalah mau disampaikan ke masyarakat umum bahwa adik saya itu nggak tahu apa-apa begitu. Dia tidak ada rencana karena pada saat itu si Agnes itu sama Mario sedang keluar, jalan aja, jalan bareng. Tiba-tiba dia kepikiran gitu kan ya, mau mengambil kartu pelajar dia di David dan juga kartu pelajarnya David yang ada sama dia, mau ditukarkan begitu. Padahal juga kalau memang si Agnes ini sengaja tidak mau menemukan antara David dan juga Mario, gampang loh sekarang, ada GoSend, tinggal dikirimkan, atau tinggal titip ke siapa, ketemuan untuk menghindari konflik tersebut. Makanya dari pengacaranya David mengatakan bahwa dugaan sangat kuat Agnes ini adalah orang yang menjadi pemicu semuanya, yang sudah menjebak. Ada statement dikatakan dugaan sangat kuat Agnes adalah yang menjebak David. Ya, dikatakan bahwa misalnya, kita ketemuan dong, itu intinya. Aku lagi sama kakakku, begitu statementnya. Tapi si David tidak percaya, tapi pada akhirnya si kakaknya Agnes bilang, pada saat si David mau ketemu Mario, dia sudah tahu kok karena sudah mengirim voice note dan sebagainya. Well,
Ya itu mungkin sudah chat yang keberapa ya, tapi awal-awalnya kan bisa aja dugaan tersebut adalah benar bahwa Agnes adalah yang menjebak David sendiri. Kemudian juga kakak Agnes mengatakan bahwa semuanya ini adalah murni karena si Mario Dandi Satrio dipanas-panasi sama Shane katanya. Kan ada statement katanya bahwa si David itu telah melakukan sesuatu hal yang gak senonoh. Katanya adalah diremes lah dan sebagainya. Itu yang ngebuat Mario marah. Itu percaya atau enggak, kita tidak ada arah ke sana. Kalaupun itu beneran terjadi, ya bukan berarti ya excuse untuk melakukan hal seperti itu. Gayanya Mario pada saat menghajar si David, itu kan kita sudah lihat di video sebelumnya. Begitu sangat menyedihkan sekali kelakuan seorang anak mahasiswa yang memiliki edukasi baik dari keluarga berada, tetapi mampu melakukan hal seperti itu. Nah, ada kata-katanya nih selalu ngebawa kayak misalnya di chatnya nih ya, di WhatsApp-nya yang tersebar. Gue telepon Brimob gue kalau lo batu, mager ngapain? Ya itu intinya adalah selalu ngebawa kekayaan orang tuanya, networking orang tuanya. Ya kekayaan seperti itu malah dipakai untuk menyakiti orang lain. Jadi ini ada kena batunya banget ya. Batunya adalah sekarang kita bisa melihat Rafael Arun, ayahnya dari Mario itu sedang pusing banget. Semua media massa sedang menyorot ke dia. Gila loh. Ini kalau di laporannya kekayaannya dia kan cuma 56,1 miliar. Tetapi dari keterangan yang sudah kita dapatkan, ada transaksi di rekeningnya tuh ada 40-an rekening miliknya Rafael Arun beserta istri dan juga Mario Dandi. Itu 500 miliar, itu uang ngapain aja? Padahal Mario Dandi, apa sih pekerjaan dia selain menjadi mahasiswa dan juga jalan-jalan menghabiskan waktu dengan gaya hidupnya yang tinggi seperti itu? Apa yang dilakukan? Kayaknya nggak ada deh. Apakah memang kita tahu ada beberapa usaha yang dimiliki, misalnya dugaannya adalah kayak rumah makan di Yogyakarta, sahamnya di beberapa perumahan. Tetapi kan apakah mungkin sampai 500 miliar rupiah tersebut? Terus juga itu uang yang kita baru ketahui. Dugaannya masih sangat kuat, ini akan masih ada uang-uang lainnya lagi. Jadi PPATK sudah memblokir 40-an rekening mereka dan nggak mungkin kalau itu hanya uang yang 500 miliar rupiah saja. Nah, kemudian teman-teman juga banyak yang tanya nih ya, bahwa Agnes ini peranannya seperti apa sih Anjas? Apakah dia benar-benar seperti kakaknya yang bilang, dia sebenarnya sudah berusaha menghindari konflik antara David dan juga Mario? Kakaknya bilang gini bahwa salah satu buktinya dia berusaha untuk menghindari konflik tersebut pada saat dia mulai emosi Mario tentang David. Dia bilang dia minta pulang ke rumah dulu di hari kejadian tersebut dan dia melakukan treatment. Nah, pada saat si Agnes melakukan treatment tersebut, si Mario Dandi Satrio inilah jemput si Shane Lucas. Dan si Shane Lucas bilang ya itu kata-katanya, kalau gue jadi lo, udah abis nih orang ya, intinya manas-manasin seperti itu. Tetapi kalau memang itu beneran yang terjadi, ini tidak bisa jadi alibi teman-teman, karena pada saat di hari kejadian, pada saat si Mario menghajar si David, kita sudah bisa lihat, sudah jelas keterangannya, ada Shane di sana, ada juga Agnes di sana. Bukankah seorang perempuan tuh punya kekuatan yang luar biasa di balik kelembutannya? Kalau memang si Agnes ini mau melerai dan tidak mau David disakiti, bisa aja si Agnes ini turun, meluk si David. Ayo dong sayang, jangan pukul lagi, cukup sudah, atau bahkan melindungi. Tetapi kan tidak ada di video seperti itu. Bahkan kita bisa melihat ada video pertama kali yang diambil oleh Shane dugaannya, ngerekam si Mario menghajar si David dengan gaya dia yang songong, dengan kata-kata dia yang menyebalkan seperti itu. Tiba-tiba Shane juga masuk ke dalam frame video tersebut dan kita penasaran siapa yang memegang kamera tersebut, karena kamera tersebut moving, gak cuma ditinggalkan kayak pakai tripod atau sejenisnya. Dugaannya sangat kuat itu juga adalah Agnes yang merekam. Apalagi ada keterangan dari saksi N yang meminta perlindungan LPSK tadi bahwa si Agnes dan juga Shane itu nggak mau berusaha menolong David saat itu. Aku menduga sangat kuat bahwa N ini adalah, dugaanku adalah temannya dari si David ya, karena ini adalah oposisinya. Nah, Agnes dan juga Shane tidak berusaha menolong David saat itu, bagi aku sangatlah menyedihkan sekali. Dan kita juga tahu, Agnes sudah mengundurkan diri dari sekolahnya. Menurut aku sih bukan mengundurkan diri, itu adalah permintaan dari sekolahnya. Daripada kamu ada catatan buruk di DO, lebih baik kamu mengundurkan diri, seperti itu.
Dan kalau dikatakan bahwa kasihanlah mereka masih anak-anak Anjas, masih 15 tahun, masih 20 tahun. Tetapi bagi aku pribadi ini bukan tentang usia, tetapi tentang perbuatannya. Kalau pasal sekarang yang dikenakan untuk Mario dan juga Shane, itu adalah hukumannya sekitar 12 tahun penjara. Tetapi kalau untuk Agnes aku nggak tahu. Kemungkinan besar juga sama 12 tahun penjara, dan itu sebenarnya juga masih belum cukup ya untuk apa yang telah mereka lakukan untuk David. Kita nggak tahu apakah David akan kembali 100% ataukah ada luka-luka yang mudah-mudahan tidak ada, karena ya yang diserangkan kepala teman-teman, kesakitannya David itu seperti apa. Ya, ini luar biasa pelajaran bagi kita semua. Dan satu lagi ya, pada saat aku kembali mengenai hartanya Rafael Arun, yang mobil yang dipakai oleh Mario Dandi Satrio di saat hari kejadian tersebut, kan kita ketahui ya, Rubicon itu kan harganya 1,5 miliar rupiah kurang lebih. Ternyata katanya kan itu bukan miliknya si Mario, katanya milik kakaknya. Pas dicek gitu kok namanya milik orang lain juga. Media massa mengecek, wartawan, pemiliknya itu kok tinggalnya di sebuah kos-kosan di gang yang harganya hanya ratusan ribu rupiah. Apakah masuk akal seseorang yang tinggal di kos-kosan, harganya ratusan ribu rupiah, di gang kecil, mobil nggak bisa masuk, kok punya mobil seharga 1,5 miliar? Jelas-jelas lah ini adalah pencucian uang gitu. Dan ini bukanlah kali pertama kita mengetahui ada kasus yang seperti ini. Banyaklah kasus, kalian cek aja di Google kasus-kasus seperti ini. Kalau yang paling besar tentang mantan pegawai pajak itu kan ada Gayus Tambunan ya, yang korupsinya juga berapa puluh ratusan miliar juga rupiah, yang sudah aku bahas di video sebelumnya, di mana dia itu sudah mendapatkan remisi banyak banget. Padahal dia itu di penjara kalau nggak salah 29 tahun, kayaknya dia akan mendapatkan remisi mungkin 40-60%. Ya itu sangat menyedihkan, apalagi dengan ancaman untuk Mario dan juga Shane dengan 12 tahun penjara. Kalau dapat surat rekomendasi dari kepala lapasnya berkelakuan baik, bisa aja sama seperti si Gayus Tambunan ya. Dia kan ada yang 1 tahun mendapatkan remisi itu 6 bulan, 8 bulan, bisa juga sama seperti itu. 12 tahun remisinya mungkin 40%, 50%, 6 tahun juga udah keluar. Well, that's it, menyedihkan ya hukum di Indonesia kalau seperti itu. Mudah-mudahan selama kita terus mengawalnya, ya walaupun tidak 100% mendapatkan keadilan, paling tidak kita tidak membiarkan ini berlalu begitu saja. Kita tuh sebenarnya kesel banget ya sama sejumlah oknum pejabat Indonesia yang begitu sangat korup banget. Nyebutnya oknum kayaknya udah nggak pas ya. Kenapa? Karena kalau oknum kan masih bisa dihitung dalam hitungan jari. Tetapi kan ini sudah gerombolan gitu. Nggak cuma 1, 2, 3 orang. Jadi gerombolan-gerombolan tersebut. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat. Ayo dong DPR, dibuat dong hukum yang hukuman mati gitu untuk para koruptor atau orang-orang yang melakukan nepotisme seperti ini. Jangan cuma hukuman yang remeh-temeh untuk orang-orang kecil doang yang dipertajam begitu. Tapi para koruptor juga sama dong, harusnya dibuat hukuman mati gitu, seperti itu di Indonesia. Atau seumur hidup lah, dan hartanya disita semuanya. Itu menurut aku yang lebih urgent di Indonesia begitu. Malu dong kita sama negara-negara tetangga seperti Singapura atau bahkan China, yang kita itu sudah merdeka lebih dulu dibandingkan negara-negara tersebut, tetapi ekonomi kita masih jauh tertinggal karena mereka. Padahal SDA kita mantap, SDM kita mantap. Tapi karena kebanyakan korupsi sih di Indonesia, makanya banyak banget hal-hal yang sudah well plan tetapi tidak tereksekusi dengan baik karena begitu banyaknya korupsi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara, dan terakhir juga TikTokku di Analisa Anjasa Asmara. Sampai jumpa.